seluruh kita. Haleluya, puji Tuhan pagi hari ini kita diberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh ada di hari yang ke-10 di tahun yang baru. Kita percaya bukan karena kita pandai untuk membawa hidup kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat saudara di sekeliling kita banyak sakit penyakit, kalau di rumah saya saudara ada orang yang sudah sakit, tapi saya bersyukur pagi hari ini kami boleh ada dan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Istimewa saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan saya kekuatan saudara. Kalau kami semua sudah batuk, berdius, panas semua saudara beneran, tapi puji Tuhan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Itulah kebaikan Tuhan. Meskipun saudara banyak hal yang menyertai kita, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat cinta-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih melihat kami, Engkau masih memberikan kami boleh bernafas dan bergerak. Kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu menopang hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan kami akan semua mulai kami Tuhan. Ibadah kami Tuhan pada hari
punya anak seperti dia. Kita bersyukur punya Bapa seperti dia. Yang sekalipun kita seringkali lalai di hadapan dia, tetapi dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Penyertaannya begitu besar dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun yang dia sudah menyertai kita. Di tahun yang baru ini kita boleh ada dan percaya bahwa kemurahan Tuhan besar bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita agungkan Dia. Mari kita besarkan nama Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nama Yesus yang selalu memberikan kami kehidupan. Nama Yesus yang selalu memberikan kita damai sejahtera. Sebab itu, mari kita buka hati kita. Katakan, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Berangkat tahun yang baru ini. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan terus mengalir. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi orang-orang yang berharap dan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita. Kita undang Dia. Katakan, Tuhan, ini kami. Kami tidak mampu berjalan seorang diri dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya. Kami berserah kepada-Mu. Karena kami tidak mampu kembali. Karena kami Tuhan tidak punya kekuatan. Dan kami berserah hanya Engkau Yesus yang menjadi kasih. Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pagi hari ini. Kami hanya berserah kepadamu. Biar Engkau sendiri yang ambil alih hidup kami. Biar Engkau sendiri yang membawa hidup kami kepada segala rencana-Mu yang terbaik bagi hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan membawa hidup kami, tapi kami bersyukur kami punya kekuatan di dalam Engkau. Kami
Kita cuma seberapa, tapi kita tidak melihat situasi di sekeliling kita, tapi kita tidak memandang kepada Tuhan pencipta kita yang begitu mengasihi kehidupan kita. Mari kita meninggikan Allah kita katakan Tuhan, Engkau besar dalam kehidupan kita.
tetap katakan Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Masalah boleh ada, tetapi Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita siapkan kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita percaya bahwa penolong kita itu hanya Dia, Yesus namanya. Saat kesesatan yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Haleluya, semua jalan terbuka. Tiada yang mampu dalam kehidupan kita. Tiada yang sanggup menolong semua. Air mata. Haleluya. Percaya mengharapkan masih ada kita yang setia. Hanya Yesus menolong. Amin. Hidup kami hanya Kau Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati kami lewat firman-Mu. Bersuaralah di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, mari Engkau buka hati kami. Berikan kami pengertian akan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan, setiap jalan-jalan-Mu, setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Supaya Tuhan dalam hidup kami tidak salah melangkah, kami tidak salah menanggapi akan hidup kami. Tapi biarlah Tuhan, kami
Kami umat pagi hari ini, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru saya ucapkan buat setiap jemaat kita. Ya, di tahun ini kita harapan yang kita datang kepada Tuhan, dan biarlah percaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini saya kembali diberi kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan kepada kita semua. Judul renungan yang saya bisa bagikan adalah pilihan yang benar. Bukan 20. Tangan pasal 30 ayat 11 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan
dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, kitab Ulangan adalah kitab yang sangat unik, Bapak Ibu. Kitab ini ditulis oleh Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak banyak yang mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Mereka hanya tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah nenek moyang mereka. Tapi siapa Allah? Mereka tidak tahu itu. Bagaimana hidup sebagai umat Allah, bagaimana menyembah Dia, mereka tidak tahu. Maka itu, Bapak Ibu, dengan susah payah, tanda kutip, Tuhan melalui Musa mengajar mereka bagaimana Tuhan memberi, atau dengan cara Tuhan memberi mereka hukum di Gunung Sinai. Tuhan mengajar mereka tentang arti ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian kepada mereka. Lalu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya supaya mereka percaya dan takut kepada Dia. Segala cara Tuhan lakukan hanya untuk satu tujuan, membentuk mereka menjadi umat Tuhan sebelum mereka siap masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Sebelum kita sampai lanjut lagi, Bapak Ibu, saya percaya setiap kita punya harapan yang baik waktu kita masuk ke tahun yang baru. Tetapi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran ini, supaya kita punya pilihan yang benar. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak hanya memilih dengan dasar keinginan di diri kita untuk memuaskan diri kita semata. Bapak Ibu, kita lanjut, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, setelah Tuhan memberikan ajarannya kepada mereka, perintahnya kepada mereka, Bapak Ibu, ketika mereka sudah sampai hampir masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka berbuat dosa, singkatnya Tuhan akhirnya menghukum mereka. Mereka tidak langsung masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, tetapi Tuhan menghukum mereka dengan 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dan pada waktu kitab Ulangan ini ditulis, 40 tahun sudah berlalu, Bapak Ibu. Semua laki-laki yang pada waktu itu pemberontakan itu terjadi di usia 20 tahun lebih pada waktu itu, sekarang sudah mati, pengecualian Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu. Maka yang ada pada saat itu adalah generasi baru, umat yang baru, di mana kitab Ulangan ini ditulis. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang pada waktu itu pemberontakan itu terjadi. Sebelumnya mereka itu masih kecil, atau bahkan mungkin mereka belum lahir, Bapak Ibu. Dan sekarang mereka sudah menjadi generasi yang baru, umat yang baru, pasukan yang baru, Bapak Ibu. Mereka siap sekali lagi masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Tetapi kali ini berbeda dengan perjalanan sebelumnya. Kenapa? Karena di perjalanan sekarang ini yang kita baca pada saat ini, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya akan diizinkan Tuhan hanya sekedar melihat tanah Kanaan dari jauh, lalu kemudian dia mati, Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita tahu Tuhan memakai Yosua untuk membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Maka sebelum masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu, sebelum Musa mati, Musa mengulangi lagi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, perjanjian Tuhan di dalam kitab Ulangan ini. Maka dari itu, di dalam bahasa Indonesia
kitab ini disebut kitab Ulangan. Mengapa? Kalau kita melihat isi dari kitab Ulangan ini, Musa mengulangi kembali semuanya di hadapan mereka. Dia mengulangi kembali kisah pemberontakan Israel. Dia ulangi lagi berbagai hukum Tuhan. Dia mengulangi lagi konsekuensi bagaimana melawan Tuhan. Dan dia minta kepada mereka, jangan berdosa lagi seperti bapakmu dulu. Bapak Ibu, coba kita bayangkan menjadi Musa pada waktu itu. 40 tahun dia memimpin bangsa Israel. Tidak terhitung banyaknya, di mana tenaga, keringat, air mata yang dia curahkan untuk melayani bangsa itu, Bapak Ibu. Dan Musa tahu persis betapa bebannya bangsa Israel pada waktu itu. Tidak ada bangsa yang kepadanya Tuhan begitu jelas memberikan penampakan dirinya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di mana Tuhan memberikan penampakan dirinya lewat tiang awan, tiang api. Tuhan bicara di dalam awan dengan bunyi guru yang besar, membuat mereka takut melihat kedahsyatan Tuhan yang besar seperti itu. Di mana mana turun tiap hari untuk sebagai makanan mereka, air ada di padang gurun, daging ada buat mereka. Bahkan Musa berkata, mujizat selama 40 tahun kasut mereka tidak menjadi rusak. Bapak Ibu, ini menandakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan memperlihatkan diri kepada mereka, tetapi juga mereka tidak menjadi percaya kepada Tuhan. Justru mereka berbalik, mereka terus melawan Tuhan dan menyembah Allah lain, Bapak Ibu. Maka terakhir kalinya sebelum Musa meninggal, Bapak Ibu, Musa mengulangi kembali perintah Tuhan. Di sini dia mengingatkan ada berkat kalau kamu mentaati perintah Tuhan, ada kutuk kalau kamu melanggarnya. Dan Musa mengajak mereka untuk memilih, pilihlah kehidupan. Pasal 1 sampai pasal 29 dari kitab Ulangan ini panjang lebar Musa mengulangi semua firman, perintah, ketetapan dari Tuhan, lengkap dengan berkat dan kutuknya, Bapak. Dan di dalam bagian yang kita baca ini adalah Musa meringkaskan semuanya hanya di dalam 2 bagian sederhana, yaitu kehidupan dan kematian. Mana yang kamu pilih? Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, sepertinya kita mendapat kesan. Kesan apa? Musa sebagai pemimpin besar menjadi seperti seorang bapak yang sedang berpesan kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, membujuk, meyakinkan, memohon dengan desakan yang kuat kepada mereka, sedang berkata bahwa, hai anakku, jangan bodoh, jangan memilih yang salah, pilih yang benar, pilih kehidupan, jangan pilih kematian. Jangan sama seperti bapakku yang dulu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini di mana Allah memberitahu kepada mereka untuk memilih yang benar. Kalau kita melihat dalam ayat 11 yang tadi kita baca sampai 14, dikatakan di situ, perintah-perintah ini tidaklah terlalu sukar bagimu, tidak pula terlalu jauh, tidak naik ke langit untuk mengambilnya, tidak perlu juga ke seberang laut untuk mengambilnya. Apa maksudnya? Sederhana, Bapak Ibu. Apa yang diminta Tuhan tidak terlalu sukar, apa yang diminta Tuhan tidak terlalu jauh, bukan di langit, bukan di awan-awan, bukan misterius, bukan di seberang laut.
sesuatu yang asing yang tidak mereka mengerti. Tetapi Musa berkata, firman yang sangat dekat dengan kamu, ada di mulutmu, ada di hatimu untuk dilakukan. Bapak Ibu, artinya sudah jelas yang diajarkan kepada mereka adalah yang ada di mulut mereka, yang ada di hati mereka. Dan Tuhan mau meminta mereka untuk mengulangi lagi, mengajarkan kembali lagi kepada anak-anak mereka bahwa itu ada di mulut mereka, ada di hati mereka. Ingin berkata bahwa firman itu begitu jelas, begitu dekat, tinggal engkau lakukan. Bapak Ibu, di sini Musa ingin berkata, semua tinggal masalah pilihan. Musa ingin berkata bahwa sekarang engkau memilih kehidupan atau kematian, keberuntungan atau kecelakaan. Bapak Ibu, kalau kita mau renungkan bagian ini Bapak Ibu, pilihannya seakan-akan mudah, di mana kita bisa memilih, termasuk kita Bapak Ibu. Kalau ditanya pilih mana, kehidupan atau kematian, kita pasti memilih kehidupan. Keberuntungan atau kecelakaan, kita pasti memilih keberuntungan. Tetapi Musa di sini tidak akan mati-matian untuk membujuk, mendesak, memperingatkan, bahkan mungkin lebih kepada mengancam mereka untuk memilih yang benar, kalau pilihannya itu segampang itu. Bapak Ibu, kalau pilihannya segampang itu, dari dulu orang Israel, bapaknya mereka itu akan taat. Dari dulu orang Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, tidak perlu berputar-putar 40 tahun di padang gurun, Bapak Ibu. Kenyataannya orang Israel sudah pernah memilih kematian dan kecelakaan. Dan Musa menambahkannya lagi Bapak Ibu, dalam ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa kalau hati mereka berpaling dari Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan lagi. Bisa kita bayangkan kondisi hati seperti hati ini, akan banyak dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi Musa berkata, kalau kamu benar-benar tidak mau mendengarkan dan berpaling dari Tuhan, maka hal ini yang akan terjadi padamu. Yaitu apa? Mereka akan dibiarkan diri mereka disesatkan dan menyembah Allah lain dalam hidup mereka. Dan pada akhirnya Musa berkata bahwa aku berkata kepadamu, hari ini engkau pasti binasa. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kadang kita tidak sadar dengan akan hal ini. Ketika kita berpaling dari Tuhan, tidak mau mendengar Tuhan, bukan hanya dosa ini atau dosa itu yang kita lakukan Bapak Ibu, tetapi sadar atau tidak sadar, kita melakukan hal yang paling Tuhan benci, yaitu apa? Menyembah Allah lain. Dan bagi Musa pada saat itu, ujung dari segala sesuatu adalah masalah pilihan. Maka itu, apakah kamu memilih mengasihi Tuhan atau berpaling dari Tuhan? Kehidupan atau kematian? Dan pilihan bodoh yang sama ini bisa mereka buat sekali lagi, dan pilihan yang bodoh yang sama ini juga bisa dibuat manusia sampai hari ini. Pertanyaannya, mengapa kita sering memilih yang bodoh? Bukankah sudah jelas sekali, jangan pilih yang bodoh, kematian, kecelakaan, tapi pilihlah kehidupan, pilihlah keberuntungan. Musa berkata bahwa kalau mereka memilih mengasihi Tuhan, itu berarti mereka harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, berpegang pada perintah
ketetapan, peraturan Tuhan. Kalau mereka lakukan itu, berarti mereka memilih kehidupan dan keberuntungan. Ini adalah jawaban di mana kita kalau memilih dengan benar, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Mengasihi Tuhan, hidup di jalan-jalan. Artinya apa? Memilih kehidupan adalah memilih mengasihi Tuhan, memilih taat kepada Dia. Dan inilah juga menjadi masalah bagi setiap kita, Bapak Ibu. Maka dari itu, sebelumnya Musa sudah menegaskan kalau seandainya mereka bertobat dalam ayat pasal 30 ayat 1 sampai 10, kalau mereka bertobat, berbalik dari kesalahan-kesalahan mereka, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Sekalipun engkau di tempat yang jauh, di ujung langit sekalipun, ini juga termasuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan menarik dan membawa kembali kepada pilihan kehidupan yang Dia sudah tunjukkan dan Dia sediakan bagi kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pilihan kita apa? Rasul Paulus pernah memberikan gambaran yang baik di dalam Roma pasal 7 ayat 21. Dikatakan khususnya di dalam pasal 7 ini ayat 1 sampai habis, Bapak Ibu, di mana di situ kata bahwa demikianlah aku dapati hukum itu. Hukum ini, jika aku menghendaki berbuat baik, apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Bapak Ibu, dalam pasal ini, dalam pasal 7 ini, Paulus menggambarkan dosa itu seperti hukum. Paulus sengaja menggunakan istilah hukum untuk menunjukkan kuasa, tarikan, paksaan dari dosa itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau dosa itu berbentuk perintah, lakukan yang jahat ini, jangan ke gereja, pergi ke tempat itu gampang kita tolaknya, Bapak Ibu. Masalahnya dosa tidak seperti itu. Bagaimana cara kerja dosa, Bapak Ibu? Contoh yang baik untuk menggambarkan dosa itu adalah seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi bukanlah sebuah hukum perintah yang dari luar, tetapi sebuah kekuatan yang membuat objek-objek mematuhi keinginan, sehingga benda-benda seperti tidak berdaya karena ditarik oleh gravitasi. Kalau jatuh pasti ke bawah, nggak ada jatuh ke atas gitu, Bapak Ibu ya. Atau gambaran dosa seperti rasa lapar atau rasa haus, Bapak Ibu. Kalau orang lapar dan haus, kita tidak perlu diperintah untuk makan atau minum. Justru karena rasa lapar dan rasa haus, Bapak Ibu, kita ditarik atau sangat tertarik mencari dan berusaha untuk makan dan minum. Maka hukum dosa itu seperti gravitasi, Bapak Ibu, dan seperti rasa lapar atau rasa minum, rasa haus, Bapak Ibu, memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Dia menarik kita dari luar, mendesak kita dari dalam, begitu kuat sampai akhirnya kita tunduk. Maka dari itu Paulus berkata, aku ingin yang baik, tapi aku tidak ingin melakukan yang jahat, tapi yang jahat itu terus ada padaku. Menarik begitu kuat, menarik begitu rupa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukankah kita juga mengalami hal itu? Kita menemukan betapa sulitnya kita tunduk kepada Tuhan dalam kehidupan kita, betapa sulitnya kita bergumul dalam kehidupan kita karena dosa. Akhirnya kita menyakiti Tuhan, kita melawan Tuhan, kita menista nama Tuhan.
Akhirnya kita ingin lepas, tapi sulit. Sehingga banyak sekali menimbulkan pertanyaan bagi orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita berkata bahwa bukankah Kristus telah mengalahkan dosa? Bagaimana mungkin Kristus sudah mengalahkan dosa, tapi dosa masih begitu kuat dalam diri kita? Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, betul, di dalam Kristus dosa sudah dikalahkan. Amin. Sehingga setiap anak-anak Tuhan sudah bebas dari kuasa dosa. Yang Kristus lakukan adalah menjadikan dosa tidak memerintah lagi, tidak menjadi kuasa di dalam kehidupan kita. Yang Kristus lakukan adalah mencabut dosa sampai ke akarnya dan mematikan dosa itu, sehingga dosa itu tidak memerintah lagi dalam hidup kita. Tapi kita perlu tahu dan kita perlu jujur, dosa adalah dosa, Bapak Ibu. Sifat dosa yang ingin menguasai benar kita tidak pernah berubah. Maka dari itu kita perlu sadar dan kita perlu jujur dalam kehidupan kita bahwa Kristus telah melakukan bagiannya dan kita mempunyai bagian sebagai anak-anak Kristus, duta-duta Kristus. Maka dari itu gambaran yang benar yang harus kita cermati dalam kehidupan kita supaya kita tidak terikat oleh dosa-dosa kita. Seorang teolog menggambarkan tentang keberadaan dosa dalam hidup kita seperti begini. Dosa itu seperti seekor badak yang sedang masuk ke dalam restoran. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau ada badak masuk ke sebuah restoran, apa yang akan terjadi? Jelas, dia akan sangat berkuasa dan siapa yang bisa melawan badak itu? Tetapi juga pertanyaannya, siapa yang mau tunduk kepada perintah dia, si badak itu? Tidak mungkin waktu si badak berkata bahwa diam di situ, aku mau seruduk. Begitu, kan? Tapi apakah ada orang yang menjawab dengan tenang dan penuh sukacita? Oke, silakan, saya diam, silakan seruduk. Tentu tidak ada orang seperti itu, Bapak. Pasti orang-orang akan berlari, menghindari dia, menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi kita perlu tahu, dia berkuasa untuk dorong kita ke sana kemari. Dia badak itu berkuasa bikin kita pontang-panting, bahkan bisa melukai kita. Tetapi dia tidak bisa menundukkan kita di bawah kuasa. Seperti itulah dosa dalam kehidupan orang Kristen. Kuasanya jelas, tarikannya jelas. Dosa itu membuat kita terombang-ambing, pontang-panting. Tetapi kita pasti menang karena dosa telah dipatahkan oleh Kristus. Bapak. Tetapi masalahnya adalah seringkali kita di sini menyerah kepada dosa, sehingga setan tahu dia tidak bisa menarik kita ke neraka karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi dia akan usahakan kita merasakan neraka di dalam dunia dengan melakukan dosa. Setan tahu dia bukan penguasa kita lagi, tapi dia akan berusaha menunjukkan bahwa dia masih menguasai kita. Di dalam Kristus sungguh ada kemenangan atas dosa. Maka itu berjuanglah terus melawan dosa dan pilihlah untuk mengasihi Tuhan. Maka dari itu
prinsip dasar dalam hubungan kita dengan Tuhan adalah kebebasan untuk memilih. Kita bebas untuk memilih Bapak Ibu, mana mau taat atau tidak kepada Tuhan. Kita bebas memilih apakah kita bebas menentukan apa yang akan terjadi setiap harinya dalam kehidupan kita. Ada pilihan untuk berdosa atau tidak berdosa. Kita punya pilihan untuk berdoa atau tidak berdoa, baca Alkitab atau tidak, marah atau tidak, mengasihi suami atau istri kita atau tidak peduli sama mereka, memilih membenci orang atau mengasihi orang, memilih untuk makan atau tidak, dan sebagainya, mengutuk atau memberkati. Semuanya adalah pilihan. Pertanyaannya, apa yang kita pilih hari ini? Apa yang kita pilih setiap hari? Kita, Tuhan menarik kita untuk memilih yang benar. Pilihlah kehidupan. Bapak Ibu terkasih Tuhan, di tahun yang baru ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali kehidupan kita sebelum atau lebih jauh kita mengarungi kehidupan kita. Jangan sampai kita salah memilih, tetapi pilihlah yang benar, yaitu pilihan dalam Kristus, hidup sesuai dengan Dia, mengasihi Dia, dan mentaati Dia dalam setiap kehidupan kita. Maka apapun kehidupan kita, baik di bawah maupun di atas, rendah atau tinggi, susah atau senang, sakit ataupun sehat, kita tetap memilih dengan benar, dan pilihan kita hanya dalam Tuhan saja. Percayakan hidup kita kepadanya, sehingga Dia akan memelihara dan memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, membawa kami, menuntun kami untuk hidup tetap bergantung kepada Tuhan. Apapun kehidupan kami, kondisi apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tetap percaya Tuhan yang memelihara dan menuntun kami. Tuhan, beri kami kesadaran dan kemampuan untuk dapat mampu hidup bergantung kepada Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Biarlah hidup mereka terus bergantung kepada-Mu untuk satu tujuan. Kehidupan mereka hidup tetap melakukan rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka tetap mengasihi Tuhan dan mau taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Bapa, berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang, seluruh staf dan seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan dan usaha yang kami jalankan, pelayanan yang ada, yang bergerak terus dalam gereja ini. Tuhan menolong dan memberkati. Karena kami percaya Engkaulah Roh-Mu, Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang menaruh berkat, menaruh Roh-Mu yang kuat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Tapi sebelumnya itu kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini buat kebenaran
sukacita membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita akan pujian kita sambil kita membawa persembahan kita.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu setiap pujian kami menyembahkan bahkan firman-Mu. Kami tahu harus kami memilih yang benar dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami hidup di dalam Tuhan, ada kepastian, ada jaminan, dan ada kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap ibadah kami pada pagi hari ini, kami percayakan seluruh roh jiwa tubuh kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, mungkin dalam pergumulan, mungkin dalam sakit, mungkin dalam permasalahan apapun Tuhan. Ketika kami memilih yang benar, ketika kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, ketika kami melakukan kehendak Tuhan, kami percaya ada pembelaan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang kami dapat lakukan Tuhan selain kami mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Kami bangga punya Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa, dan tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami semuanya, dan biarlah Tuhan Yesus apapun yang kami lakukan, baik usaha, pekerjaan, apapun anak-anak-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Engkau senantiasa mencari jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di masa Tuhan kami akan pulang, biarlah Tuhan sertai kami. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Pulang dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih cinta dan anaknya, persekutuan Allah Roh Kudus, mengangkat bawa kita, mengasihi kita, membawa kita sampai Tuhan Yesus datang di kali kedua. Mengangkat bawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan berkati katakan amin.